Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 9 ingin mempresentasikan revisi tugas besar proses bisnis kami. Yang pertama itu anggotanya ada saya, yaitu Muhammad Arif Billah. Selanjutnya, Saya Askia Rifa Arsyana. oke, mungkin langsung masuk saja ke dalam tugas besarnya. Yang pertama itu ada info dari tempat kursus yang kami analisis yang bernama LKP British American Course atau BAC, yaitu kursus privat di Rangkas Bitung dengan alamat Jalan Sunan Bonang, nomor 8 RT 03 RW 03 RT 03 RW 03 Sawah, Rangkas Bitung, Jawa Barat 42311 Indonesia. Selanjutnya ada informasi umum dari tempat kursusnya. Yang pertama itu ada nama, ya namanya LKP British American Course atau BAC, pemiliknya Fabian dengan lokasi Jalan Sunan Bonang. Dan untuk omsetnya itu rahasia karena kami belum mendapatkannya. Untuk produknya itu kursus, untuk proses bisnisnya itu make to order. Untuk pelanggannya itu adalah pelajar dan dengan pekerja 15. Oke, selanjutnya ada aktivitas pemberian kursus. Untuk langkahnya ada 7 langkah. Yang pertama, datang ke tempat kursus dengan aktor pelajar. Yang kedua, melihat-lihat kursus yang tersedia dengan aktor pelajar. Yang ketiga, memilih kursus sesuai yang diinginkannya. Aktornya pelajar. Yang keempat, melakukan pembayaran. Itu aktornya pelajar. Selanjutnya, yang kelima, memproses pembayaran. Aktornya admin. Yang keenam, mengkonfirmasi ke pelajar. Aktornya admin. Selanjutnya, mengaktifkan kursus saat pembayaran berhasil. Itu aktornya admin. Terakhir, mengakses kursus aktornya pelajar. Oke, selanjutnya itu ada SIPOK. Yang pertama itu ada suppliers dari sistem kursus dengan input data kursus yang tersedia. Prosesnya itu menampilkan daftar kursus kepada pelanggan. Untuk outputnya itu kursus dapat dilihat dan customer-nya itu pelajar. Yang kedua itu ada pelajar dengan input preferensi topik, kebutuhan pembelajaran. Untuk prosesnya itu memilih kursus yang diinginkan. Untuk outputnya itu kursus yang dipilih. Customer-nya itu sistem kursus. Selanjutnya ada pelajar lagi dengan input informasi pembayaran. Selanjutnya prosesnya itu melakukan pembayaran. Outputnya itu permintaan transaksi pembayaran dengan customer, sistem kursus, dan admin. Selanjutnya ada sistem pembayaran dengan input data pembayaran dari pelajar dengan memproses pembayaran dengan outputnya itu status pembayaran berhasil atau gagal dengan customer admin dan pelajar. Selanjutnya ada admin atau sistem otomatis dengan input status pembayaran. Prosesnya yaitu mengaktifkan kursus jika pembayaran berhasil dan outputnya itu kursus aktif dengan customer pelajar. Selanjutnya ada sistem kursus dengan input status kursus aktif, data modul dengan proses memberikan akses ke seluruh modul dalam kursus dengan output akses ke materi pembelajaran dan customer itu pelajar. Selanjutnya ada proses as is pemberian kursus. Untuk prosesnya, pertama, pelajar datang ke tempat kursus. Kemudian, pelajar melihat-lihat kursus yang tersedia. Selanjutnya, pelajar memilih kursus sesuai yang diinginkannya. Selanjutnya, pelajar melakukan pembayaran. Selanjutnya, admin memproses pembayaran. Selanjutnya, admin mengkonfirmasi ke pelajar. Selanjutnya, admin mengaktifkan kursus saat pembayaran berhasil. Terakhir, pelajar dapat mengakses kursus. Belum lagi. Oh, untuk selanjutnya ada proses bisnis as is, pembelian kursus. Untuk pertama, pelajar datang ke tempat kursus. Selanjutnya, pelajar melihat-lihat kursus. Apakah pelajar tertarik? Jika tidak, proses selesai. Tetapi jika iya, pelajar memilih kursus. Selanjutnya, pelajar melakukan pembayaran. Selanjutnya, admin memproses pembayaran. Apakah berhasil? Jika tidak, admin akan memberitahu bahwa proses pembayaran gagal dan akan dilakukan pembayaran ulang. Tetapi jika berhasil,
admin akan mengkonfirmasi ke pelajar, lalu admin mengaktifkan akses kursus. Selanjutnya, pelajar dapat mengakses kursus. Terakhir, pelajar dapat mengikuti kursus. Itu N ya. Untuk selanjutnya, table value add analysis. Yang pertama, pelajar datang ke tempat kursus itu termasuk kategori NVA karena tidak memberi nilai langsung dan bisa diganti dengan sistem online agar lebih efisien. Yang kedua, pelajar melihat kursus yang tersedia itu termasuk BVA karena tidak langsung memberi nilai tapi penting untuk membantu proses pemilihan. Selanjutnya, pelajar memilih kursus yang diinginkan itu termasuk VA karena memberi nilai langsung karena pelajar menentukan produk atau jasa yang akan diterima. Selanjutnya, pelajar melakukan pembayaran itu termasuk BVA karena diperlukan untuk transaksi namun tidak memberi nilai pengalaman belajar langsung. Selanjutnya, admin mengkonfirmasi ke pelajar itu termasuk NVA karena tidak menambah nilai atau bisa dihilangkan atau bisa diotomatisasi. Selanjutnya, admin mengaktifkan kursus saat pembayaran berhasil atau termasuk BVA karena proses internal dan tidak langsung memberi manfaat ke pelajar. Tidak memberi manfaat belajar, tapi penting agar pelajar bisa memulai belajar. Yang terakhir, pelajar dapat mengakses kursus itu termasuk kategori VA karena aktivitas inti yang memberi nilai langsung dan pelajar menerima manfaat dari produk yang dibelinya. Oke, selanjutnya adalah usulan to be pembelian kursus. Yang pertama itu, pelajar itu membuka website. Selanjutnya, pelajar melihat kursus dengan data kursus yang diambil dari database kursus. Jika pelajar tidak tertarik, maka selesai. Dan jika pelajar tertarik, maka pelajar memilih kursus. Selanjutnya, pelajar melakukan pembayaran. Selanjutnya, admin menerima pembayaran dengan data yang disimpan ke dalam database user kursus modul. Selanjutnya, admin memverifikasi pembayaran. Jika tidak berhasil, maka admin akan memberitahu bahwa proses pembayaran gagal dan harus melakukan pembayaran ulang pelajarnya. Jika berhasil, maka admin akan mengkonfirmasi ke pelajar dan mengaktifkan akses kursus. Selanjutnya, pelajar dapat mengakses kursus yang mana datanya itu diambil dari database modul kursus. Baik, eh, sekian dari presentasi revisi tugas proses bisnis kami. Terima kasih.